Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Dewi Sasabila dari Pendidikan Fisika. Saya akan praktek ibadah mengenai memandikan jenazah. Lalu sebelum pada cara-cara memandikan jenazahnya, ada syarat orang yang dapat memandikan jenazah, yaitu yang pertama beragama Islam, balik berakal atau sehat secara mental, lalu berniat untuk memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazahnya, lalu amanah dan mampu menutupi aib dari jenazah. Lalu ada syarat jenazah yang dimandikan. Yang pertama beragama Islam, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Lalu jenazah tidak mati syahid. Lalu bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal, itu tidak wajib dimandikan. Lalu ketentuan memandikan jenazah. Orang yang paling utama memandikan dan mengkafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat. Kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekatnya, dan istrinya. Lalu orang yang paling utama memandikan dan mengkafani jenazah perempuan itu adalah ibunya, neneknya, keluarga terdekatnya dari pihak wanita serta suaminya. Yang memandikan jenazah anak laki-laki boleh perempuan. Sebaliknya, untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Jika seorang perempuan meninggal, sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan dia tidak mempunyai suami, atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal sementara yang masih hidup itu hanya perempuan dan tidak mempunyai istri, jenazah tersebut tidak dimandikan tetapi cukup ditayamumkan saja oleh seseorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Hukum dari memandikan jenazah ini, untuk peralatan dari memandikan jenazahnya, yang pertama sediakan tempat memandikan yang tertutup, lalu air secukupnya, lalu sabun atau bisa juga air yang sudah diberi bubuk kapur barus atau wangi-wangian, lalu kapas sedikit, lalu potongan kain kecil-kecil, lalu handuk atau kain basahan. Untuk niatnya yaitu nawaitu gusla adaan hazihil mayiti lillahi ta'ala. Tata cara memandikan jenazah, yang pertama letakkan jenazah dengan kepala yang agak tinggi di tempat yang telah disediakan untuk memandikan jenazah. Lalu ambil kain yang menutupi jenazah dan ganti dengan kain basahan agar aurat dari jenazah tidak terlihat. Lalu bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan, kaki, juga lambut dari jenazah tersebut. Selanjutnya yaitu bersihkan jenazah baik dari kotoran yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu dengan cara menekan perlahan perut dari jenazahnya agar kotoran yang di dalam dapat keluar. Selanjutnya kita siram tubuh jenazah dan juga basuh seluruh anggota tubuhnya dengan air sabun. Lalu selanjutnya siram tubuh jenazah dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dengan niat yang sudah tadi disampaikan sesuai dengan jenis kelaminnya. Siram atau basuh jenazah dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih
sebelah kanan juga sebelah kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Lalu miringkan jenazah ke kiri, basuh lambung sebelah kirinya, sebelah belakang. Lalu miringkan jenazah ke kanan, basuh lambung kirinya, sebelah belakang. Lalu siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, siram dengan air yang sudah diberi bubuk kapur barus. Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang sedang berwudu sebelum sholat. Keringkan tubuh jenazah dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Ada beberapa catatan dari memandikan jenazah. Yang pertama, yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Lalu perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik, menggosok anggota tubuh dari jenazah tersebut. Lalu jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang lalu dimandikan lagi. Jika keluar najisnya setelah di atas kain kafan, tidak perlu dimandikan lagi, namun cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan baru dikepang. Setelah memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air dari kapur barus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.